Hai, buat kalian yang dengerin video ini, gue mau nanya deh. Menurut lo, istirahat lo selama ini maksimal nggak? Dalam artian, kalau lo istirahat, ya beneran jadi nggak capek gitu. Atau lo tipikal orang yang kayaknya udah tidur seharian, tapi tetap aja rasanya capek. Udah dibela-belain, buat usaha nggak begadang gitu kan, tapi tetap aja overthinking, kepikiran kerjaan, kepikiran ini, kepikiran itu. Nah, kalau istirahat udah susah dan tidak maksimal kayak gitu, akhirnya kan malah jadi susah buat produktif ya sehari-hari ya. Terus jadi bete kan, karena ngerasa apa yang kita lakuin sehari-hari kayak nggak maksimal aja gitu. Kayaknya masih ada yang bisa kita lakuin, terus malah jadi stres. Nah, kalau lo ngalamin itu, mungkin udah waktunya buat lo evaluasi istirahat lo. Apakah tidur lo tuh cukup? Atau jangan-jangan yang lo butuhin tuh bukan cuma sekedar tidur, tapi lebih daripada itu. Karena tidak semua tidur dan tidak semua istirahat itu sama. Nah, penasaran apa bedanya istirahat-istirahat yang kita alami sehari-hari? Nah, di video ini gue bakal bahas apa aja bedanya. So, simak terus video sampai habis ya. Kalau lo ngikutin 1% dari lama, mungkin lo udah tahu kalau istirahat itu penting banget buat menjaga produktivitas. Tapi sayangnya, belum banyak yang ngajarin gimana caranya istirahat yang benar. Nah, pernah nggak ada yang ngajarin gimana caranya istirahat yang benar? Gue rasa sebagian besar dari kalian tuh ya nggak pernah diajarin nih, mau di sekolah, mau di rumah. Nah, biasanya kita taunya istirahat itu ya cuma tidur. Tapi lo tau nggak sih, kalau ternyata tidur itu cuma salah satu jenis dari istirahat. Dan basically tidur itu cuma nge-charge salah satu aspek dari diri lo, yaitu fisik lo. Gini deh, gambarannya. Ketika malam, lu pulang kerja, atau pulang kuliah, atau pulang kerjain tugas, atau apa gitu ya. Terus lu rebahan buat istirahat sambil lihat handphone, atau mengkonsumsi informasi berat, atau lihat orang tubir gitu. Mungkin maksud lu emang buat istirahat, tapi nyatanya sensori lu tetap kerja mantengin handphone, dan emosi lu tetap tergugah dengan berita-berita yang lu konsumsi. Atau nggak usah berita deh, lu lihat Instagram ya, terus lu lihat temen yang selama ini bikin lu ngiri gitu ya, terus dia pamer lagi, apa lagi, kan kayak malah jadi gondok gitu kan. Harusnya lu santai, malah jadi emosi. Alhasil, lu tetap merasa capek karena lu tetap ngeluarin energi lagi. Nah, karena sebagai individu yang sehari-hari beraktivitas dan berinteraksi dengan orang lain, tentu energi yang kita keluarkan itu nggak sebatas energi fisik aja. Lu juga butuh motivasi, emosi, dan energi dari mental juga. Kalau kata Dr. Sandra Dalton Smith dalam TED Talk-nya, dia mengajukan beberapa bentuk istirahat. Yang pertama adalah physical rest atau istirahat fisik. Ya kayak gitulah, kayak tidur gitu, atau pijit. Nah, yang kedua adalah mental rest. Di sini artinya kita shutdown pikiran-pikiran kita. Caranya dengan istirahat buat slowing down pikiran yang ada, atau ngeluarin beban pikiran. Misalnya nulis jurnal gitu kan. Nah, yang ketiga adalah sensory rest. Jadi gini, kita tuh sebetulnya perlu banget buat mengistirahatkan indera-indera kita gitu kan. Mata kita yang seharian lihat laptop, lihat handphone, telinga kita yang mungkin seharian dengar segala keberisikan di kota gitu kan. Atau bahkan sesimpel notifikasi chat yang tiba-tiba ting-tung gitu kan. Terus habis itu kita jadi mikir apa ya segala macem. Nah, cara mengistirahatkan panca indera lo atau sensory rest ini misalnya dengan cara tutup mata dan kasih diri lo ketenangan setelah seharian sibuk dihadapkan sama stimulus-stimulus tadi. Yang keempat adalah emotional rest alias istirahat secara emosi. Yaitu dengan cara meluangkan waktu dan ruang buat lo mengekspresikan perasaan lo. Nah, intinya tuh sesimpel mengizinkan diri lo untuk memproses emosi yang lo rasain. Simpelnya sih, coba jujur deh sama keadaan hari itu. Let's say lo lagi kesel gitu ya karena sesuatu. Ya coba deh dikeluarin keselnya. Atau mungkin lagi seneng gitu kan. Coba deh diekspresin senengnya. Kalau buat gue, paling gampang melakukan ini adalah dengan cara cerita ke orang terdekat gue gitu kan, mungkin ke pasangan gue, mungkin ke sahabat gue, atau ke siapalah. Yang kelima adalah social rest. Mungkin sebagian dari lo juga ada yang ngerasa capek sama kehidupan sosial lo. Biasanya sih muncul ketika lo gagal buat membedakan mana hubungan yang bikin lo semangat, yang bikin lo seneng, sama yang bikin lo capek. Nah, cara buat social rest yaitu dengan mengelilingi lo dengan orang-orang yang bisa ngasih lo vibes positif. Kalau lo belum nemu, ya udah, lo simply bisa istirahat total dari semua interaksi sosial dan menyediakan waktu buat diri lo sendiri. Nah, coba deh, pikir bentar aja. Dari 5 hal tadi ya, kita mulai dari fisik, kemudian mental, kemudian sensori atau panca indera.
kemudian emosional, sama sosial. Lo udah istirahat 5-5-nya belum? Jangan-jangan ada yang belum gitu kan. Misalnya sosialnya belum nih, ternyata lo tiap hari tetap aja ketemu sama orang-orang yang bikin lo bete. Nah, atau misalkan emosionalnya belum gitu kan, karena ternyata sehari-hari tidak mengekspresikan emosi yang lagi lo rasain. Coba dicek dulu apa yang kurang. Nah, jangan-jangan nih lo masih ngerasa capek, masih ngerasa bete. Bukan karena kurang tidur aja, tapi karena kurang yang lain. Misalkan tadi kurang tutup mata, atau ya tadi kurang menjauh dari orang-orang yang bikin lo capek. Tapi tadi ingat, tadi itu cuma konsepnya aja kan. Ada hal-hal yang emang lo harus istirahatkan. Kalau buat teknisnya, tiap orang bisa punya cara sendiri-sendiri kan. Kalau lo gimana? Coba komen di bawah ya. Dan ini fleksibel banget by the way. Bisa aja satu kegiatan nge-cover lebih daripada satu aspek. Contohnya adalah lo meditasi gitu ya. Meditasi itu bisa mengistirahatkan fisik, mental, sama emosi sekaligus. Apalagi lo kalau meditasinya sendirian gitu kan, sosial pun bisa istirahat kan. Nah, tapi yang paling penting lo lakuin adalah dengan track energi lo hari itu tuh dipakai buat apa aja. Karena dengan kayak gitu, lo bisa tentuin istirahat macam apa yang lo butuhin. Dan dengan harapan lo bisa punya energi yang optimal buat produktif menjalani hari tanpa harus lo burn out, tanpa harus lo ambyar. Nah, tapi kalau istirahat udah diatur, masih ambyar juga, terus gimana gitu kan? Mungkin masalahnya bukan di istirahat aja. Atau gimana kalau pekerjaan dan lingkungan lo yang nggak ngedukung buat ngejalanin istirahat-istirahat tadi? Nah, tenang aja. Produktif dan sehat mental itu bisa dicapai lewat banyak jalan. Contohnya nih, kita bakal jelasin banyak di webinar kita yang judulnya adalah Cara Menjalani Hidup Produktif dan Sehat Mental. Dan 1% bakal ngadain itu pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021. Nantinya lo bakal belajar bareng dua pembicara. Dia, psikolog 1%, sama Evan, founder 1%, yang berhasil ngedapetin penghargaan 30 Under 30 Forbes Asia 2021. Jadi, kapan lagi kan lo bisa belajar dan ngobrol bareng sama orang-orang keren kayak mereka kalau bukan di webinar 1%. Nah, webinarnya nanti bakal ngebahas soal gimana cara ngejalanin hidup yang produktif tanpa mengesampingkan kesehatan mental lo. Apalagi buat lo yang mungkin ngerasa cuma punya sedikit waktu di luar jam kerja lo, atau buat lo yang juga suka sama video YouTube 1%, gue yakin lo bakal suka banget sih sama webinarnya. Karena yang dibahas tentunya bakal lebih lengkap dan aplikatif. Dan lo juga bakal dapat kesempatan buat ngobrol dan diskusi bareng pembicaranya. Nantinya, lo juga bisa masuk ke grup komunitas di mana lo bisa diskusi langsung sama mentor 1% selama 3 hari berturut-turut. Nah, semua ini bisa lo dapetin cuma dengan harga 100 ribuan aja, dan lo udah bisa dapet semua fiturnya. Dan kebetulan, gue juga punya kode promo buat lo yang tertera di layar ini nih. Nah, dan lo bisa dapet potongan harga sampai Rp25.000. Dan jangan lupa pakai kode promonya ya ketika lo check out nanti. Jadi, kalau lo tertarik, langsung klik aja link yang ada di description box sebelum kehabisan tiket dan promonya. Terakhir, semoga satu video sebelum tidur ini bisa bermanfaat dan nambah pemahaman lo bahwa perlu banget buat kita mengistirahatkan nggak cuman fisik, tapi juga tadi ya, emosi, sensor, mental, dan juga sosial. Gue Rizky dari 1%, bye!